Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayol ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Pagi hari ini ya, walaupun sedikit mendung, kita tetap harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala limpahan nikmatnya berupa kesehatan ya, seperti nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan belajar nahu secara online ya. Namun nikmat yang lebih besar dari kesehatan dan kesempatan yang lebih pantas untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya, dan nikmat mengikutinya, mengikuti sunnah nabinya tersebut berdasarkan manhaj as-salafus salih ya. Lebih pantas untuk kita syukuri karena menjadi penentu ya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita agama Islam ya, dan mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang kemarin, masih dalam bahasan Ismul Mausul ya. Ismul Mausul masih dalam kategori pembahasan al-asma al-mabniyah. Ismul Mausul ada dua ya, mukhtas dan mushtarak. Yang khusus dan dia ada yang umum. Mukhtas itu yang umum, yang khusus. Mushtarak itu yang umum ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya, ada ismul mausul al-mukhtassa al-mabniyah. Artinya al-mabniyah itu yang dia tidak bisa berubah ya. Nah, kalau disebutkan ada al-asma al-mausula al-mukhtassa al-mabniyah, berarti ada ismul mausul al-mukhtassa al-mu'rabah. Ya, ini yang kita bahas kemarin, yang barisnya bisa berubah, yakni kata alladzani bisa berubah menjadi alladzaini, atau allatani bisa berubah menjadi allataini. Nah ya, silakan nanti kalau belum paham judul ini ya, simak kembali atau dengarkan ulang apa yang Ustadz sampaikan di pelajaran minggu, atau bukan minggu lalu ya, hari Kamis yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Ismul Mausul al-Mushtarak. Ismul Mausul al-Mushtarak ya, isim mausul yang umum. Yang umum ya, perhatikan. Ma dan man, atau man dan ma ya. Jadi dalam bahasa Arab, man ataupun ma itu tidak terbatas hanya sebagai isim istifham. Paham? Atau isim istifham. Kan selama ini yang antum tahu itu kalau man itu untuk nanya, Ustadz siapa? Ya kan? Atau ma itu apa? Contoh misalnya, man hadzal walad, siapa anak ini, atau man huwa, siapa dia, kan gitu kan. Nah, atau ma hadza, apa ini, ma dzalika, apa itu. Nah, ternyata dalam bahasa Arab lafaz atau kata man ataupun ma penggunaannya bisa untuk sebagai isim mausul yang artinya yang. Nah, disinilah nanti dibutuhkan kejelian dan kecerdasan antum ketika membaca sebuah teks Arab
adanya muncul kata-kata man dan ma, bagaimana cara menerjemahkannya? Apakah antum menerjemahkannya dengan siapa atau apa, atau nanti dengan yang? Maka di sini antum perlu dengarkan baik-baik sehingga nanti ketika berjumpa dengan kalimat ini antum tidak bingung mengartikan man dan ma dengan dia sebagai istifham atau sebagai dia isim mausul. Perhatikan di sini. Man lil aqil, ya. Waqad tusta'malu li ghairil aqil. Perhatikan. Man, ya, itu digunakan untuk yang berakal. Kalau dibilang yang berakal itu berarti adalah manusia umumnya. Karena nanti malaikat juga masuk dalam kategori berakal. Ya. Nah, ataupun jin juga berakal. Ya, tapi ringkasnya biar mudahnya aja, enggak usah kita panjang-panjang dalam pembahasan siapa yang memiliki akal. Hewan udah jelas dia dikategorikan tidak berakal, benda mati tidak berakal. Ya, secara umum kalau disebut dalam ilmu nahwu, aqil itu artinya manusia. Dah, itu ringkasnya. Waqad tusta'malu li ghairil aqil. Namun man pada beberapa kondisi boleh digunakan untuk selain yang berakal, artinya selain manusia. Contoh, ya. Asnaitu ala man hasala ala jaizati tafawuqi. Asnaitu ala man hasala ala jaizati tafawuqi. Nah, ya, artinya asnaitu ala itu artinya saya memuji. Saya memuji. Ya, saya memuji orang yang, tengok cara ngartikannya, orang yang. Jangan nanti antum bingung artinya siapa, bukan gitu ngartikannya. Walaupun kalau nanti man itu biasanya di kamus diterjemahkan dengan siapa, tapi man kalau dia menjadi isim mausul diterjemahkan dengan orang yang, atau yang pun boleh aja. Cuma kalau disebutkan man keumumnya itu maksudnya adalah menunjukkan orang atau manusia. Berarti asna itu ala man hasala ala jaizatit tafawuqi. Saya memuji orang yang memperoleh hadiah at-tafawuq, ya. Jaizah itu hadiah, at-tafawuq itu karena kecerdasannya. Saya memuji orang yang memperoleh hadiah karena kecerdasannya atau karena keunggulannya. Nah, lihat. Di sampingnya ada koma, di situ lil mufradi al muzakkari. Tengok penggunaan man yang pertama. Untuk isim mufrad muzakkar pakai man. Ya. Nah, tengok. Karena di bawahnya nanti antum bisa tengok lagi. Asnaitu ala man hasalat ala jaizatit tafawuqi. Berarti man yang di atas ini hasala. Hasala di situ berarti adalah dhamir huwa, laki-laki. Sementara yang di bawahnya kata kerjanya hasalat. Hasalat di situ ada ta'ut ta'nisnya, ada ta perempuannya yang baris sukun itu, menandakan bahwasanya yang memperoleh hadiah karena cerdasnya atau karena keunggulannya itu adalah seorang wanita. Maka dibilang di situ lil mufradah al muannatsah. Asnaitu ala man hasalat ala jaizatit tafawuqi. Berarti man, ya, bisa juga dipakai untuk muannasah, perempuan. Tengok di bawahnya lagi. Asnaitu ala man hasala. Tengok kata kerjanya. Asnaitu ala man hasala. Panjang kan? Ala jaizatit tafawuqi lil musanna al mudzakkar. Tengok apa artinya? Saya memuji dua orang
yang memperoleh hadiah tersebut. Tengok di situ ya. Musanna artinya dua, muzakkar artinya laki-laki. Berarti dua orang laki-laki. Paham ya? Tengok lagi yang di bawahnya. Asnaitu ala man hasalata ala jaizati tafawuqi. Tengok di sampingnya lil musanna al muannasi. Tengok. Lil musanna al muannasi. Berarti man juga bisa dipakai untuk perempuan yang dua orang jumlahnya. Antum tengok di situ dari kata kerjanya hasolata. Ya, selanjutnya tengok yang di bawahnya. Asnaitu ala man hasalu ala jaizati tafawuqi. Tengok. Li jam'il muzakkar. Berarti ya, man juga bisa dipakai untuk jamak muzakkar. Nah, kita tengok lagi apakah masih ada lagi? Bisa li jam'il muannas. Li jam'il muannas. Oke, tadi artinya apa? Yang di atasnya untuk jam'ul muzakkar itu artinya gimana? Saya memuji mereka ataupun orang-orang, lebih dari dua berarti. Orang-orang yang memperoleh hadiah tersebut. Yang paling bawah tengok, asnaitu ala man hasalna, nanya pendek, ala jaizati tafawuqi. Saya memuji para wanita, yang memperoleh hadiah tersebut. Tengok, li jam'il muannas. Berarti man ini bisa dipakai untuk kategori yang disebutkan di atas. Maksudnya adalah mufrad muzakkar bisa, mufradah muannasah bisa, musanna muzakkar, kemudian musanna muannas, jam'il muzakkar, kemudian jam'ul muannas. Inilah yang bisa menggunakan man sebagai isim mausul. Paham ya? Sekarang tengok ma li ghairil aqil, untuk selain yang tak berakal, bisa manusia, bisa benda mati. Lihat situ, al-amsilah, ini ada tulisan yang terpotong ya, al-amsilah. A'jabtu bima katabta min bahsin. Tengok situ, a'jabtu bima katabta min bahsin. Artinya saya takjub dengan apa ya? Saya takjub dengan apa atau dengan yang. Gitu ngartikan ma di sini, bukan artinya ma yang dia bertanya seperti di istifham. Ma hadza, bukan. Tapi artinya di sini apa yang, nanti kata apa itu sama dengan yang artinya. Bisa antum menerjemahkannya, saya merasa takjub dengan apa yang kamu tulis berupa penelitian. Saya merasa takjub dengan penelitian yang kamu tulis. Tulis artinya biar lebih mudah. Saya merasa takjub dengan yang kamu tulis berupa penelitian. Atau saya merasa takjub dengan penelitian yang kamu tulis. Jadi ma di situ boleh antum artikan dengan apa atau dengan yang. Nah, selanjutnya, a'jabtu bima katabta min bahsaini. Saya merasa takjub dengan apa yang kamu tulis seperti ataupun berupa dua penelitian ini. Ribet kalau dalam bahasa Arab, kalau ada minnya ini ribet. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan saja, saya merasa takjub dengan
sebuah penelitian yang kamu tulis. Saya merasa takjub dengan 2 penelitian yang kamu tulis. Gitu. Tapi ma di situ artinya apa ataupun yang. Ya. Taib. A'jabtu bima katabta min abhath. Saya merasa takjub dengan banyak penelitian yang kamu tulis. Nah. Taib, selanjutnya. Man, ma. Ini dia kaidahnya. Ini antum boleh tulis di buku itu, lingkari ataupun antum buat dalam kotak pakai warna merah karena itu kaidahnya. Ma, man yakunani bisighatin wahidatin ma'al mudzakkari wal muannatsi wal mufradi awil musanna awil jam'i. Oke, saya bacakan. Ma ataupun man, ya, yakunani, keduanya, tulis artinya, keduanya, bisighatin wahidah, selalu dalam satu bentuk, selalu dalam satu bentuk. Ya, ma'al mudzakkari wal muannatsi wal mufradi awil musanna awil jama'. Ya, tulis. Baik ketika bersambung dengan mudzakkar, baik ketika bertemu dengan mudzakkar, muannas, mufrad, musanna maupun jamak. Baik. Nah, sekarang masuk ke dalam bahasan asma'us syarti. Asma'us syarti. Ya, isim-isim syarat. Nah, lihat di situ ada yang titik hitam besar. Antum tengok. Ismus syarat, isim syarat ialah sebuah ismun mabniyun. Barisi dulu yang enggak tahu. Ismun mabniyun yarbutu baina jumlataini. Wa min hadhil asma'i, ya, tulis dulu artinya ya. Isim syarat ialah isim mabni yang mengikat, isim mabni yang mengikat dua kalimat. Ya. Wa min hadhil asma, ya. Isim-isim syarat berikut adalah nah, tengok ya. Ma, tengok di situ.
Ma, yang pertama afwan, salah Ustaz, yang pertama itu adalah man. Tengok ya. Man. Lil akil, untuk yang berakal. Nah, tengok di sini. Berarti man itu bisa untuk istifham, yang untuk bertanya. Man juga bisa dipakai untuk isim mausul, ya. Man juga bisa untuk isim syarat. Tinggal nanti antum bisa membedakan kapan man dipakai sebagai istifham, kapan man menjadi isim mausul, dan kapan man menjadi isim syarat. Makanya antum simak baik-baik. Man lil akil. Tengok contohnya. Man yas'a fi fi'lil khairi fasaufa yartahu dhamiruhu. Ya, tengok di situ. Man yas'a fi fi'lil khairi fasaufa yartahu dhamiruhu. Tengok di situ. Man di sini artinya tengok ya. Antum kalau disebut syarat, antum paham nggak maksud syarat? Syarat itu maksudnya sebuah perbuatan itu bisa terjadi kalau ada syaratnya dipenuhi. Contoh, antum dengar. Ini yang dimaksud dengan syarat, ya. Misalnya antum selama di kelas 8 ataupun di kelas-kelas yang sebelumnya kurang mendapatkan nilai. Artinya nilai antum itu kurang. Dengarkan baik-baik supaya antum bisa paham itu apa syarat. Nah, maka orang tua antum tidak puas dengan nilai yang antum peroleh. Maka orang tua antum mengatakan begini, wahai anakku, sekiranya di kelas 9 kamu mendapat peringkat pertama di kelas, maka ayah akan mengajakmu ke, misalnya ya, ke Amerika, contoh misalnya. Nah, maka bisa enggak kamu pergi atau antum bisa enggak pergi ke Amerika kalau antum tidak dapat ranking 1? Bisa apa enggak? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena syarat untuk bisa pergi jalan-jalan ke Amerika adalah dengan memperoleh ranking 1 di kelas. Itulah namanya syarat. Berarti sebuah perbuatan tidak akan terjadi tanpa adanya syarat. Paham di sini maksud syarat? Nah, sekarang kita baca contohnya biar antum paham. Perhatikan. Artinya tengok ya. Barang siapa atau siapa yang berusaha, yas'a itu berusaha, tulis kalau nggak tahu ya. Barang siapa yang berusaha melakukan perbuatan baik, barang siapa yang berusaha melakukan perbuatan baik, fasaufa yartahu dhamiruhu, maka jiwanya akan tenang. Yartah itu artinya tenang, dhamir itu artinya jiwa. Nah, perhatikan di sini, perhatikan. Ya. Berarti apa syarat agar bisa jiwa atau hati ini menjadi tenang? Apa syaratnya supaya itu bisa terjadi? Apa syarat bagi orang kalau dia pingin jiwanya tenang? Kalau dalam kalimat ini, apa dia syaratnya? Syaratnya adalah dia harus sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Nah, berarti ada dua kalimat di sini. Kalimat yang pertama adalah bersungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah tenang jiwanya.
Nah, kedua kalimat ini yas'a fi fi'lil khair dan yartahu domiruhu diikat dengan adanya man di awal kata. Nah, man di sini inilah yang menjadi isim syarat. Inilah dia isim syaratnya. Jadi antum harus bisa membedakan man di sini. Contoh kalau misalnya Ustadz bilang man huwa, berarti mannya di situ jadi apa? Pada kata man huwa di situ kalimatnya adalah man di situ menjadi istifham. Man di situ menjadi istifham. Nah, paham? Nah, kalau Ustadz bilang kayak gini, dorobtu man dorobani. Siapa yang bisa ngartikannya? Dorobtu man dorobani. Apa artinya itu kira-kira? Dorobtu man dorobani. Hidupkan suara anak-anak. Hidupkan suara anak-anak semua. Yuk, siapa yang bisa ngartikan? Dorobtu man dorobani. Atau saya tanya satu orang, coba saya tanya Zakwan ya. Zakwan, apa artinya dorobtu man dorobani, Zakwan? Atau kalau Zakwan nggak bisa, yang mau jawab boleh. Ada yang mau jawab? Dorobtu man dorobani. Ninya pakai iya, Ustaz. Iya, ninya pakai iya. Dorobtu man dorobani. Dorobtu apa artinya? Aku memukul. Aku memukul. Man? Memukul. Man? Iya, siapa yang barusan jawab? Farhan Aditya, bagus. Saya memukul orang yang memukul saya. Berarti mannya di situ jadi man istifham, man isim mausul atau man isim syarat kira-kira? Mausul, bagus, bagus. Berarti man di situ menjadi isim mausul. Tapi kalau misalnya Ustadz bilang kayak gini, man yazra', oke. Atau Ustaz buat contoh yang lain aja. Ya, contoh misalnya man yazra' yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Di situ kira-kira mannya jadi apa di situ? Isim syarat. Artinya ya, menuai baru bisa dilakukan kalau antum menanam sesuatu. Paham ya? Nah, makanya antum harus bisa membedakan man, kapan dia menjadi istifham, kapan man itu dia menjadi isim mausul, kapan man itu dia menjadi isim syarat. Cara membedakan isim syarat dengan man-man yang lain itu adalah kalau dalam isim syarat harus ada dua kalimat yang digabungkan dengan isim syarat, atau ada dua kalimat yang diikat dengan isim syarat. Paham antum sampai di sini? Paham tum? Iya, taib. Iya, taib ya. Berhubung waktunya udah habis, ya semoga antum bisa memahami yang saya ajarkan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.